Kau pikir aku seperti mereka yang mudah saja berimu semua. Aku berbeda, aku tak sama. Aku bukanlah sebuah boneka. Aku berbeda, aku tak sama. Yang ku inginkan hanyalah cinta. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Pikir saat kau bisikan kata cinta. Kau pikir aku seperti mereka yang mudah saja berimu semua. Aku berbeda, aku tak sama. Aku bukanlah sebuah boneka. Aku berbeda, aku tak sama. Yang ku inginkan hanyalah cinta. 1, 2, 3, go! Boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Bukan boneka, boneka. Oke, hai guys, welcome back to Cerita Nindi. Tadi aku nyanyiin lagunya siapa itu? Aduh, nggak tahu cocok apa enggak. Nyanyinya malu-malu karena ada penyanyi aslinya di sini. Oke, sekarang aku Nindi Ayunda senang banget bisa hadir lagi menemani kalian di weekend ini. Tadi kalian kan udah denger, pertama aku nyanyiin lagu Aku Bukan Boneka, itu penyanyi namanya Rini Wulandari. Nah, kalau kalian yang dulu suka nonton kontes Idol, pasti kalian tahu penyanyi ini sudah pasti jebolan Idol. Juga seorang ibu tapi masih produktif sampai sekarang, badannya langsing, mungil, kuyus. Nah, sekarang kita undang aja langsung ke sini buat kita ngobrol-ngobrol. Oke, please welcome Rini Wulandari. Nini. Apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya Nini? Baik, Nindi. Jadi dulu aku kenal Rini tuh dia waktu
idol satu bareng sama Priska. Priska. Betul, udah lama banget. Iya udah lama banget. Jadi waktu itu mereka satu kamar kayaknya ya. Kamu satu kamar gak sih? Iya, satu kamar terus sempat ya kita satu rumah juga kan pas Oke. 12 besar. Jadi aku dikasih tahu sama Priska. Nindi, dulu dia manggil aku namanya Nindo. Dondo ada yang bagus banget namanya Rini gitu. Terus dia kasih tahu kan, terus dia cerita-cerita apa segala macam. Sekarang dia udah jadi ibu bupati ya. Udah, jadi ibu dia udah bupati. jadi ibu bupati. Apa kabar sih kamu sama keluarga gimana? Baik, kan Alhamdulillah. kita habis ketemu ya. Iya, kemarin juga nonton Encanto, kita Iya, nonton bareng-bareng di betul. PS. Berarti udah satu ya anak? Baru satu, iya. Baru satu, mau nambah? Mau. Ya harus dong. Iya, tapi belum dikasih ya. Umur berapa sekarang? 3,5. 2 bulan lagi dia 4 tahun. Oke, 4 tahun. Jadi kayak udah cocok dia Iya, buat harus punya nambah lah. adik ya. Iya udah. Karena biasanya yang aku pernah baca, tapi kan setiap orang beda-beda ya. Yang aku pernah baca kalau misalnya yang paling pas itu tuh kalau mau punya anak lagi tuh jaraknya 4 tahun. Oh iya, pas dong ya. Iya, jadi kalau 3 tahun kan berat di sekolah. Nah iya, itu Satu juga. masuk SD, satu masuk SMP. Kan berat tuh bayarnya. Betul. Kalau misalnya 2 tahun kecepatan. Kalau 4 tahun biasanya lebih siap. Iya. Katanya yang aku baca ya. Kita juga kemarin gitu sih mikirnya, kalau 2 tahun kayaknya terlalu dekat, jadi emang pas baru lahir emang ditunda dulu. Maunya di atas 2 tahun. Nah pas 2 tahun kemarin 2020 pandemi, akunya yang takut kayak kayaknya nggak usah dulu ya, Iya, takut iya. nggak bisa kemana-mana, ntar stres di rumah. Terus udah 2020 udah kelar, 2021 kok nggak kelar-kelar nih pandemi. Terus kapan hamilnya dong? Jadi ya udah deh. Tapi Insya seneng Allah loh, aja. seneng banget ada yang maksudnya kamu masih seneng, maksudnya kayak aku mau hamil lagi gitu. Biasanya kan kalau dulu-dulu kan yang aku tahu nanti dulu gitu. Atau karena kan Soalnya aku tuh suka bayi, aku suka anak kecil, terus aku udah Oke. kangen. Anakku tuh udah kayak orang gede sekarang, iya udah udah nggak bisa, sotoy, iya. udah nggak bisa Nggak digemes-gemesin. bisa, udah nggak mau gitu. Jadi Harus punya perempuan ya, mau perempuan. pengen biar kayak kamu sepasang ya. Sepasang aku, sepasangnya harus sih. Nanti kalau misalnya aku doain bisa cepat punya adik Amin, lagi sih amin, langsung. amin, amin. Kamu emangnya ini apa namanya KB? Enggak. Sebelumnya iya, pas baru melahirkan iya dong, biar Oke, nggak iya, kebobolan. Terus tahun ini udah enggak gitu. Oke. Oh jadi tinggal langsung Jadi, meluncur. Semoga. Semoga. Oke. Ini aku ada pertanyaan-pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang udah disiapin sama kreatifnya. Oke. Gimana rasanya menjadi seorang penyanyi dan ibu di masa pandemi? Kamu kan masih nyanyi terus, masih Iya. aktif banget. Yang jelas sih jadi lebih enak sih ya, positifnya 24 jam ketemu anak terus tuh. Kerjaan dari rumah, awal-awal pandemi kan semua virtual, terus direkamnya juga dari rumah kan. Jadi itu lebih memudahkan aku buat ya bisa tetap main sama anakku. Cuma yang kemarin itu bikin rada kayak down karena harusnya album aku rilis tahun 2020. Jadi karena pandemi diundur sampai akhirnya tahun ini kan baru rilis Agustus kemarin gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih. Plusnya bisa main sama anak terus. Minusnya ruang gerak tuh terbatas banget. Terus plan yang udah disusun ya bubar jalan. jalan. Udah. Mundur semua, bukan Jadi bubar sih, betul, mundur ya. mundur. Jadi kita survive dulu deh Iya. sekarang deh daripada kenapa-napa ya. Iya, tapi alhamdulillah sih sekarang udah jauh lebih longgar Iya, ya. Dan betul. udah lebih, kita udah bisa bernafas Iya. sedikit-sedikit, udah jauh lebih bisa mengadjust diri gimana sih kita mau berhadapan dengan orang atau kita bisa bikin acara-acara yang baru, udah Iya. bisa, udah kayak awal-awal. Oke, sekarang kan North lagi gemes-gemesnya nih, nggak mau diatur apa nggak mau gimana sih? Biasanya kan kalau umur 4 tahun tuh udah ngoceh-ngocehnya udah macem-macem. Iya, udah so gede, udah bisa negosiasi Oh, ya. seru. Jadi kalau misalnya mandi ya, North mandi ya, 5 more minutes mama. 5 more minutes terus sampai setengah jam. Ya Allah, jadi udah bisa negosiasi, terus udah bisa ngeles. Jadi Makan kadang-kadang susah nggak? Makan susah? kadang-kadang dia udah bisa milih nggak mau makan ini, tapi aku tuh tipe yang harus ada rules gitu. Jadi aku bilang dia sering banget pokoknya nugget, aku bilang no, nugget is not healthy, nggak boleh nugget tiap hari gitu. Kalau mau badannya gede, mau badannya kuat, ya makannya harus
nggak nugget, harus sayur, harus makan beef yang lain gitu. Terus akhirnya dia dengerin. Jadi Noci dia panggil dirinya Noci kan. Noci jadi boleh, iya Kecil, dia punya panggilan kecil gemes dia banget. panggil diri dia sendiri awalnya tuh. Awalnya kenapa kok bisa dia manggil begitu? Awalnya Karena kan dia kita nggak bisa manggil North gitu nggak nggak bisa. bisa. Ya? Jadi umur setahun gitu dia manggilnya Notch awalnya. Notch. Lama-lama Noci. Jadi Noci terus. Seru gitu. banget punya panggilan kecil gitu. Iya, terus ya udah akhirnya aku setiap apapun yang penjelasan ke North itu tuh benar-benar harus secara logika gitu. Karena dia nalarnya juga udah jalan. Jadi kalau kita cuma ngelarang doang, dia nggak mau denger. Harus logikanya penjelasannya tuh apa, alasannya apa gitu. Jadi ya udah. Anak sekarang tuh kritis soalnya nggak Betul. bisa kayak dulu. Kalau dulu kan kita takut ya sama orang tua tuh kayak Iya, benar. nggak boleh ini ya nggak boleh, udah nggak perlu pakai penjelasan ya udah selesai gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan kayak kenapa nggak bisa begini, kenapa gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu bikin pusing. Aku kan soalnya udah Emang. 9 tahun ya. Jadi kadang-kadang ditelepon terus suka entah apa aja yang dia request, macem-macem gitu. Oh iya bener, Nah, North juga udah bisa request Ah, sekarang. aku kan kadang-kadang pusing, belum sekarang tuh anak kecil udah bisa buka-buka e-commerce, pesen-pesen entah pesen-pesen macam. Belum, untung belum. ya. Belum. Ya aku udah di masanya, tiba-tiba ntar dia check in plus masukin keranjang sendiri, ntar tiba-tiba minta check outin, kan aku juga kaget kadang-kadang Iya, kayak gitu. kalau North tuh pernah, jadi kebetulan TV kita tuh connect ke Apple TV kan. Jadi dan salahnya waktu itu Jevin tuh nggak ngeset kalau mau download atau buy something harus kasih password dulu. Jadi dia udah bisa operate si Apple TV. Dia beli tiba-tiba kayak kok banyak banget movie ini. Ini siapa yang beli gitu, nggak taunya dia beli. Itu emang bener-bener ya anak-anak sekarang tuh Iya, ajaib. jadi ya Berarti gitu deh. kamu salah satunya udah merasakan ya. Sudah. Sudah merasakan yang kadang sakit kepala. Oh belum, nanti masih panjang, belum nanti kalau enggak mogok-mogok apa, belum nanti kalau udah masuk sekolah perasaan takut kalau anaknya dibully yang kayak gitu-gitu nanti akan muncul sih. Oke, nah for information nih guys, Rini ini sering banget bikin lagu untuk North. Jadi dia sering banget, pasti lihat deh di Instagramnya, itu sering banget, salah satunya lagu Stay. Nah bener gak? Ini boleh diceritain gak sih lagu ini tuh gimana ceritanya? Lagu Stay itu aku buat pas North baru lahir. Jadi karena 40 hari di rumah aja habis melahirkan. Kreatif ya Bun. Kalau kita kan pakai pak apa tuh namanya pilis ya kan. Mama aku udah pakai pilis begini nggak boleh tidur. Gimana gue mau bikin lagu? Jadi 40 hari nggak boleh kemana-mana. Ya udah kebetulan kan di rumah ada studio. Jadi aku ngobrol sama Jevin, aku bilang aku nggak bisa malam-malam habis nyusuin North jam 2 tuh aku nggak bisa tidur lagi. Terus aku bikin melodi. Ini bagus nggak gitu, dan terus abis itu ada music director aku, kalau misal aku ngeband aku minta tolong dia buat datang ke rumah untuk mainin gitar gitu, kayak aku biar tahu nih melodinya arahnya kemana, dan akhirnya bikin sama dia juga karena waktu itu Jevin lagi nggak bisa. Terus Jevin pulang jadi nimbrung bertiga gitu, dan ya udah akhirnya lagu Stay itu menceritakan kehadiran North pertama kali ke dunia, apa yang aku rasain menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya kayak gitu. Jadi ibaratnya tangisannya dia tuh ya bikin happy buat aku, karena kan dari lahir udah oek kan ya, udah itu aja tangisan, baru pertama kali denger tangisan orang yang bikin seneng gitu ya, anak sendiri. Iya anak gitu. sendiri dan lahir dari perut kita sendiri. Betul. Ya itulah emang kalau namanya anak tuh bisa ngalah-ngalahin semuanya deh. Iya. Apa yang ada di depan mata di dunia ini semuanya pasti kalau untuk anak mah segalanya. Benar. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol kita seputar keluarga. Nah nanti kita ngobrol lagi. Ini sekarang Rini aku suruh kita minta nyanyi aja lagunya Takut Nanti Rindu. Oke, please enjoy Rini Wulandari. Aku takut nanti rindu, saat kau butuh tubuhku.
tadi dia lagu Takut Nanti Rindu, gemes banget. Itu lagu untuk North juga? Untuk North juga. Oh jadi gak mau pisah? Gak mau, jadi lagu ini tuh ada di album aku judulnya Oke. Skins. Oke. Si Takut Nanti Rindu ini ceritanya udah beda lagi sama Stay. Kalau Stay kan kayak North pertama kali ke Pertama dunia kali. gitu. Kalau Takut Nanti Rindu ini aku bikin karena momen North yang menyusui itu kan gak selamanya Musiknya ya. juga seru banget lagi ya. Iya, momen itu nggak selamanya. Terus dia toddler gitu nggak selamanya. Bener. Semuanya tuh waktu tuh berjalan cepet banget. Bener, Aku bener, ngerasanya itu bener tiba-tiba banget, itu sekarang bener udah, banget. udah segini gitu. Jadi lagu ini tuh menceritakan aku yang takut nanti rindu momen-momen yang ada sekarang gitu. Bener, yang dia bener, masih bener. menyusui aja tuh udah hampir 2 tahun enggak kan gitu. Iya. Jadi kayak kadang-kadang aku suka, Nocis coba pura-pura mama gendong kayak baby gitu. No, I'm not a baby. Dia marah gitu. Tuh Jadi kan. ya lagunya tuh tentang itu, tentang kangen masa-masa itu. Pasti kalau udah jadi ibu pasti ngerti Iya lah pasti. rasanya kayak Makanya apa ya. kalau kata orang tua tuh udah sabar-sabar sama anak, nanti juga rindu, kangen nanti Iya, ngalamin masa-masa bener. itu. Karena kan Dan bener. biasanya apalagi anak cowok ditinggal. Iya, Biasa sedih. kayak gitu. Jadi makanya harus memang punya waktu buat menikmati masa-masa sama anak-anak. Mumpung dia masih mau dipegang-pegang. Oke. Bener. Oke, sekarang kita lagi mau ngomongin perjalanan karirnya Rini. Jadi dari mengikuti Indonesian Idol sampai sekarang. Nah, kamu itu kan aliran musiknya dari awal meniti karir beda sama sekarang ya, sampai sekarang. Nah, itu boleh diceritain nggak gimana? Perjalanannya panjang banget ya. Jong banget. Kita kan dulu satu label juga. Satu label juga, kita di Sony Musik. Jadi kalau dulu aku ngerasa aku tuh punya cita-cita nggak pengen jadi penyanyi yang cuma cuma sebagai pemenang Indonesian Idol aja. Benar. Menurut aku itu label itu udah lumayan labeling aku tuh saat awal-awal dulu. Jadi aku selalu punya vision gimana caranya aku bisa keluar dari itu, lepas dari image itu. Bukan aku nggak suka, tapi aku pengen orang lebih mengenal aku sebagai penyanyi aja gitu, bukan karena hanya pemenang Indonesian Idol gitu. Sampai saat itu aku 7 tahun tuh nyanyi lagu yang ibaratnya yang nggak aku suka gitu, yang memang label suruh ini ya udah aku nyanyi label suruh ini aku bikin lagu sendiri nggak pernah diterima gitu. Itu selama 7 tahun sampai bikin aku hopeless kan, kayak aduh udah deh, masih kuliah waktu itu, kayak habis kuliah udah nggak usah mau nyanyi lagi, males kayaknya, kerja aja kali ya, atau bikin PR agency atau jadi PR consultant atau apa gitu, kayak udah males. Tapi tiba-tiba aku mikir kayak masa perjuangan yang dari dulu sampai sekarang berhenti gitu aja sih gitu. Benar-benar. Gak mungkin kan, ya udah dari situ aku mikir kayaknya aku harus bangkit sendiri kali ya, bikin ya bangun dari nol gitu. Makanya setelah 7 tahun aku selesai dari label, selesai dari manajemen yang dulu, aku bangun manajemen sendiri, terus bikin label sendiri, dan sampai akhirnya aku aku tanya sama diri aku mau lagu yang kayak gimana sih sebenarnya gitu. Dan emang dari dulu kan aku suka banget sama R&B. Jadi ya udah aku mikir ya udah aku keluarin lagu-lagu yang memang aku suka. Jadi dari yang pop ke R&B sekarang, terus aku mulai belajar bikin lagu pede dulu gitu, karena awalnya yang bikin aku lagunya mungkin didengar orang nggak enak atau nggak diterima karena akunya juga dulu belum pede gitu. Belum pede. Sampai akhirnya ya udah bikin lagu. Banyak banget songwriter teman-teman aku yang bilang kalau bikin lagu nggak semuanya enak nggak apa-apa gitu, nggak mesti semua lagu kita rilis kan, kayak bikin lagu aja terus dari nggak enak sampai akhirnya nanti kan punya Dapet yang patternnya gitu. Ya udah akhirnya setelah perjalanan panjang itu aku memberanikan diri untuk ngulang dari nol, mulai bikin lagu sendiri, dan aku ngerasa setelah jadi diri aku sendiri sebagai Rini yang seutuhnya gitu, aku ngerasa lebih keluar aja, lebih enjoy ngejalanin nyanyinya, terus lebih banyak opportunity yang aku dapat gitu. Malah ya memang intinya harus jadi diri sendiri sih kalau berkarya gitu. Iya, dan itu emang kamu banget sih, maksudnya kayak waktu itu kan ya berarti kan aku bukan boneka itu bukan kamu. Aku memang boneka. Aku memang Tapi boneka. walaupun kamu nyanyiin itu tetap ada aksennya R&B-nya, tetap ada di lagu itu pada saat waktu aku denger gitu kan. Terus pas waktu awal-awal, makanya kalau misalnya lagi dengerin, pernah misalnya kayak lagi ketemu sama Mas Aden, terus misalnya lagi dengerin lagu, pasti aku bilang gini, ini mah makanannya Rini, ini Rini, pasti aku suka kayak gitu. Jadi kalau
ngelihat kamu sekarang ya ini emang udah kamu banget gitu loh. Jadi udah nggak bisa ngelihat kamu yang nyanyi-nyanyi yang dulu lagi. Mungkin bisa kali ya tapi bisa tapi nggak usah deh ya. Kayak nanti aja deh. Karaoke di rumah aja. Makanya another side. Iya, Kalau misalnya in bener-bener. public pasti maunya Iya. ya kamu yang sekarang gitu. Seru banget ya. Oke. Dulu kan kamu itu solo, terus udah gitu duet sama suami. Itu gimana tuh? Perjalanannya akhirnya bisa memutuskan, terus suka dukanya gimana? Dulu aku pernah juga satu acara sama Jevin tuh waktu di acara Music Everywhere. Zaman dulu. Dia beatbox ya Iya waktu itu ya? beatbox, zaman dulu banget. Kamu belum udah pacaran apa belum ya? Belum kayaknya. Belum kayaknya udah lama banget kayak 10 tahun yang lalu apa 9 tahun yang lalu. Oh belum. Belum ya. Nah itu gimana tuh akhirnya? Kalau ketemu Jevin kan di Soundwave itu waktu itu di acara net kita sebenarnya itu producer competition, producer atau remixer competition. Jevin ikut di situ. Nah pihak net telepon aku buat ikutan di acara itu untuk ngedampingin si salah satu produsernya, dan produsernya itu kan kompetisi ya, dikompetisiin. Terus aku juga pada saat itu nggak tahu dipasangin sama siapa, jadi pada saat hari H di pairing dapetnya sama Jevin, dan aku juga nggak kenal sebelumnya Perjodohan gitu. ini. Iya, Perjodohan TV nih. nggak kenal sebelumnya. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol kayak oh aku pernah interview di salah satu radio di Jakarta, Jevin kerja di situ dan dia nge-beatbox di situ, jadi kita kayak bikin video promo gitu. Bilang oh iya, gue kenal lo dulu beatboxer, emang gue nggak tahu kalau lo produser gitu. Jadi ya udah dikenalin di situ, di pairingin jadi grup. Dari situ kita ternyata enjoy banget, kayak maksudnya chemistry-nya dapat, terus responnya di masyarakat juga oke gitu, dan akhirnya kita mutusin buat ya udah Soundwave jalan terus deh, terus desain sama label, bikin single, dan ya udah sampai sekarang, sampai akhirnya Soundwave juga udah under label kita sendiri juga. Jadi udah semakin lebih enak lagi gitu berkaryanya. Suami istri lagi, jadi udah gampang. Iya bener, Iya. mau bikin lagu tinggal kayak ayo turun kita ayo. bikin lagu. Udah satu rumah, tinggal nggak pakai repot-repot. Nah itu udah dia. Makanya kalau Tuhan udah ngasih rencana tuh kita nggak pernah kira-kira. Oke, nggak usah lama-lama. Ini lagu selanjutnya yang dibawain sama Rini, Snake on Apple, Trees. Enjoy. I'm high down low through your greatest fears and your happy days. I was always true, but you weren't there for me. Something you can see, your snake and apple trees. You're just being you. When you broke this trust, there's no turning back. Made you realize too late to come back. Twisting stories, no one can play this game. So thank you for showing me. Can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. I should stay away. Dishonesty drains me. It's driving me crazy, but without you, you remind me of a snake with two shame. Things I shouldn't say. You flipped it better like hell, then you got me good. When you broke this trust, there's no turning back. Made you realize too late to come back. Twisting stories, no one can play this game. So thank you for showing me. Can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. Yeah. 'Cause what you say and what you do, I'm sick of you. Stop telling me I am no fool, I don't need you. I tell people nonsense, everybody knew me. Tonight is so much
almost a crime. There's one thing that crossed my mind. There's no time. No one can play this game. Thank you for showing me. Can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. Yeah. Twisting stories, no one can play this game. So thank you for showing me. No more, no Nah itu tadi dia, Rini udah nyanyi yang kedua. Nah sekarang aku mau nanya, untuk next project bersama Soundwave ada apa lagi? Next Planning ke depan. project, kebetulan Soundwave udah dischedulin bikin keluarin single tiap bulan satu single gitu. Seru banget. Iya, jadi start di November Oh sampai November ini? ya November kemarin, Kemarin, sampai tahun depan, terus tahun depannya akan rilis album. Album. Jadi akan ada 10 single dan setiap 1 bulan sekali, jadi akan 10 bulan ke depan Wah, kita seru akan ngeluarin banget. single terus sampai akhirnya puncaknya di album Di gitu. album. Oke, berarti akhir tahun depan baru ada album. Yes. Oke, harapan Rini untuk keluarga dan karir menjadi musisi bersama Soundwave ataupun juga untuk pribadi kamu sendiri sebagai solois. Harapan semoga karya-karyaku bisa terus dinikmati sama banyak orang, terus Amin. karyanya juga bisa menginspirasi, Amin. terus bisa nantinya suatu saat mungkin bisa satu panggung sama anakku juga kalau emang dia mau Amin, jadi ya. musisi juga gitu. Pastilah ibu bapaknya musisi, nggak mungkin Collab enggak. bertiga Iya. gitu ya, itu cita-cita kalau memang anakku pengen jadi musisi. Ya intinya karena memang musik itu passion aku pengen bermusik terus sampai tua sih. Amin, aku doain. Ya emang Amin. karena kamu terus aktif, nggak ada, maksudnya nggak ada stopnya sih, tetap terus aja. Kayak Ada stopnya pas hamil, melahirkan, nah itu lumrah lah. Oke, terima kasih Rini Sama-sama, udah meluangkan Nindi. waktu ke sini, seneng Sama-sama. banget. Pokoknya mudah-mudahan kamu suka mampir ke sini, Yes. jangan kapok nanti kalau mau promo-promo kita undang lagi. Siap. Oke, dadah. thank you, bye. See you guys semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube channel Nindi's Live untuk program Cerita Nindi. Bye-bye.